Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ain Hajawiyah. Kali ini kita akan masuk ke mata kuliah analisis informasi keuangan dengan bahasan kali ini adalah teknik analisis laporan keuangan. Ya, analisis laporan keuangan seperti kita pelajari itu mempelajari hubungan dan tendensi atau kecenderungan tren untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi. Jadi untuk menyederhanakan data sehingga lebih mudah dimengerti. Jadi laporan keuangan itu ketika tidak dianalisis tentu kita tidak dapat mengetahui apa makna, kemudian apa hubungan-hubungan angka-angka tersebut, kemudian apa kecenderungan-kecenderungan, supaya kita dapat mengetahui bagaimana posisi keuangan dan kinerja keuangan perusahaan seperti itu. Dan yang dilakukan adalah pertama mengorganisir atau mengumpulkan data pastinya, kemudian mengukur, menganalisis, tidak sampai hanya menganalisis tapi juga sampai ke menginterpretasikan sehingga data itu lebih berarti. Ya, ada dua metode analisis yang kita kenal ya. Analisis horizontal itu berarti membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, misalnya dari 2020, 19, 18 dan seterusnya. Dan untuk analisis vertikal itu adalah analisis satu periode laporan keuangan. Ya, jadi misalnya kita menganalisis 2020 saja, namun misalnya dibandingkan dengan perusahaan lain, atau menganalisis tahun 2020 saja dengan seluruh rasio-rasio dengan seluruh teknik-teknik yang ada dilakukan pada tahun 2020 tersebut. Macam-macam teknik analisis laporan keuangan yang kita pelajari kali ini yaitu ada analisis rasio, analisis common size, analisis DuPont, dan analisis cross section, serta analisis time series dan forecasting data keuangan. Analisis rasio itu adalah hubungan matematis antara dua kuantitas ya. Supaya memiliki arti tentu kita harus mengacu pada hubungan yang penting. Maksudnya adalah hubungan-hubungan ini atau rasio-rasio ini harus bisa mencerminkan baik itu posisi maupun kinerja keuangan perusahaan. Misalnya karena ada hubungan yang penting antara laba dan aset, maka rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis. Ya, rasio laba atas aset atau rasio laba atas aset atau yang sering kita kenal dengan return on asset. Ya, analisis rasio itu ada 5: likuiditas, solvabilitas, aktivitas, profitabilitas, dan pasar, yang akan kita diskusikan lebih detail selanjutnya. Rasio likuiditas itu menggambarkan sejauh mana perusahaan dapat membayar utang jangka pendeknya. Seperti itu. Untuk menghitung digunakanlah rasio modal kerja, rasio lancar, dan rasio cepat gitu. Jadi fokusnya adalah likuiditas, apakah perusahaan mampu membayar utang-utang jangka pendeknya. Modal kerja atau working capital didapatkan dengan mengurangkan aset lancar dengan utang lancar ya. Dengan melihat modal kerja, kita akan melihat kemampuan untuk membayar utang lancarnya. Ketika aset lancar lebih besar daripada utang lancar, maka modal kerja akan bernilai positif. Semakin besar nilainya akan semakin baik. Rasio lancar, kita akan membandingkan aset lancar dengan utang lancar. Ini menunjukkan kemampuan perusahaan juga dalam membayarkan utang jangka pendeknya. Rasio lancar dianggap baik bila nilainya lebih dari 2, artinya aset lancar nilainya 2 kali dari utang lancar. Semakin tinggi, semakin baik. Tentu rasio ini bergantung pada industri. Ya, ada industri-industri yang mungkin rasio lancarnya tinggi dan ada juga yang rasio lancarnya rendah. Jadi ketika membandingkan, kita juga harus membandingkan dengan industri. Kemudian rasio cepat atau quick ratio sebenarnya sama dengan rasio lancar, hanya saja mengurangkan persediaan dari aset lancarnya. Rasio cepat dianggap baik bila nilainya lebih dari 1,5 seperti itu. Jadi ini ekskludkan persediaan dari aset lancar baru dibagikan dengan utang lancar. Ini juga sama, nilainya semakin tinggi semakin baik. Kemudian solvabilitas atau solvensi ini fokusnya adalah melihat kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka panjangnya. Ya, ini ada beberapa rasio, bisa debt ratio,
Bisa debt to equity ratio, bisa time interest earned, dan fixed charge coverage. Kalau debt ratio ini untuk melihat sebenarnya berapa sih porsi total debt dibandingkan total aset. Ya, misalnya total asetnya 1000. Kita tahu kan rumus akuntansi, aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ya, ketika total debt-nya itu misalnya 40, maka 40 dibagi 100 adalah 40%. Debt perusahaan didanai dengan debt atau pinjaman sebesar 40%-nya gitu. Semakin tinggi itu akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan ya, karena semakin tinggi utangnya, risiko kebangkrutan perusahaan akan semakin tinggi pula, seperti itu. Jadi yang bagus itu debt rasionya itu yang rendah gitu, seperti itu. Kemudian debt to equity ratio ini sebenarnya sama, cuman pembaginya atau penyebutnya adalah equity. Jadi perbandingan antara debt to equity. Ini menunjukkan sumber pendanaan perusahaan ya, lebih banyak debt atau lebih banyak equity. Kalau lebih banyak debt, maka debt akan bernilai positif, lebih dari 1 maksudnya. Ketika equity-nya lebih besar, maka debt akan bernilai kurang dari 1, seperti itu. Yang terakhir adalah rasio aktivitas atau activity ratio. Ini adalah mengukur sejauh mana efektivitas penggunaan aset ya. Bisa berbentuk inventory turnover ratio ya, jadi COGS dibagi average inventory, untuk melihat sebenarnya inventory itu berputar berapa kali dalam 1 tahun. Tentu semakin tinggi semakin baik. Jadi kalau semakin tinggi semakin baik, misalnya 1 tahun perusahaan memiliki inventory turnover sampai 3 kali, berarti dalam 1 tahun inventory itu mulai diproduksi sampai dijual bisa dalam 3 kali siklus selama setahun gitu. Jadi kan semakin tinggi berarti perusahaan lebih tinggi turnovernya untuk persediaannya. Kalau persediaannya turnovernya rendah, itu bisa menyebabkan persediaan itu menjadi usang ya, out of the date gitu. Kemudian inventory turnover ratio at market ini sama aja, tapi pembilangnya adalah dalam penjualan ya, jadi at market sama at cost. Average collection ratio, jadi maksudnya ini adalah rasio perputaran piutang ya. Dalam 1 tahun itu sebenarnya piutang itu bisa dikolek atau ditagih dalam berapa kali, seperti itu. Kemudian fixed asset turnover itu sama ya, sales dibagi net fixed asset dan seterusnya. Rasio profitabilitas itu untuk melihat sejauh mana sebenarnya kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba ya. Ada gross profit margin, net profit margin, operating profit margin, dan seterusnya. Ini semakin tinggi nilainya semakin baik. Kemudian rasio pasar atau market ratio itu untuk melihat perkembangan nilai pasar perusahaan relatif terhadap nilai buku gitu. Jadi sejauh mana investor itu menilai kelayakan saham perusahaan. Price to book value atau market to book value didapat dengan membagikan market value dibagikan book value. Rasio pasar atau market ratio itu melihat perkembangan nilai pasar dibandingkan nilai buku ya. Jadi sejauh mana sih sebenarnya investor menilai kelayakan saham perusahaan. Price to book value atau market to book value didapatkan dengan membagi market value dengan book value. Market value itu nilai pasar saham ya yang ada di bursa, book value itu nilai bukunya, nilai buku.
dari saham tersebut gitu. Jadi nilai bukunya adalah nilai ekuitas dibagi nilai saham beredar. Price earning ratio, price per share dibagi earning per share. Semakin tinggi nilainya berarti investor merasa perusahaan itu layak untuk didanai itu. Semakin tinggi semakin baik. Selanjutnya adalah analisis common size. Common size itu adalah teknik analisis yang dilakukan dengan cara membuat perbandingan antara satu elemen laporan keuangan sebagai komponen dari elemen yang lain pada laporan keuangan yang sama gitu. Jadi analis common size disusun dengan cara menghitung tiap rekening dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aset. Jadi nilainya misalnya total asetnya 1 miliar, maka 1 miliar itu adalah 100%. Kemudian ada aset tetap sebesar 100 juta misalnya, maka 100 juta dari 1 miliar itu berapa persen, itulah yang akan muncul di analisis common size. Jadi berapa persen dari total aset nilai dari suatu akun itu, atau berapa persen dari total penjualan. Ya, analisis common size itu dibandingkan juga dengan common size industri untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Jadi seperti yang saya tekankan di minggu lalu ya, bahwa kita tidak bisa menggunakan satu teknik misalnya rasio ini saja tanpa mempertimbangkan teknik yang lain atau tanpa mempertimbangkan kondisi industri seperti itu. Maka kita harus membandingkannya dengan rata-rata industri atau dengan pesaing di industri yang sama. Tujuan analisis common size itu memperoleh gambaran komposisi dan proporsi setiap jenis aset, struktur modal, kemudian distribusi hasil penjualan pada biaya dan laba. Baiklah, selanjutnya adalah analisis Dupont. Nah, ada dua jenis analisis Dupont, yaitu analisis Dupont yang pertama dan analisis Dupont yang kedua. Ini adalah analisis yang ditemukan oleh Dupont Corporation ya. Jadi membagi ROA ke dalam beberapa formula, membagi ROA dan ROE ke dalam beberapa formula ya. ROA seperti kita tahu, ROA itu kan rumusnya adalah laba bersih dibagi aset, lalu dipecahkan dengan penjualan ya. Penjualan dibagi aset dikalikan laba bersih dan unit dibagi penjualan, seperti itu. Seperti kita pelajari, ROA adalah perbandingan antara laba bersih dan aset. Kemudian dengan memasukkan penjualan, lalu penjualan dibagi aset, kita tahu itu adalah perputaran aset, dan laba bersih plus bunga dibagi penjualan itu adalah margin laba bersih, sehingga ROA bisa kita pecah menjadi net profit margin dikalikan total aset turnover itu, atau perputaran aset dan margin laba bersih, seperti itu. Jadi ketika ingin meningkatkan ROA, perusahaan bisa meningkatkan perputaran asetnya dan juga meningkatkan margin laba bersihnya. Margin laba bersih bisa ditingkatkan dengan melakukan efisiensi biaya, seperti itu. Kemudian Dupont yang kedua itu memecahkan ROE ke dalam 3 rasio, yaitu dengan memasukkan unsur financial leverage atau rasio leverage ya. Jadi aset bagi ekuitas, kemudian penjualan bagi aset, dan laba bersih bagi penjualan. Jadi ROE adalah rasio leverage dikali perputaran aset dan margin laba bersih. Untuk meningkatkan ROE, perusahaan dapat meningkatkan perputaran aset, meningkatkan margin laba bersih atau menurunkan biaya, dan juga bisa meningkatkan rasio leverage itu. Jadi meningkatkan porsi aset dibanding ekuitas atau menurunkan rasio leverage-nya. Jadi ketika ingin meningkatkan ROE, perusahaan dapat meningkatkan margin laba bersihnya atau menurunkan biayanya atau mengefisiensikan biayanya. Kemudian dia dapat meningkatkan perputaran asetnya dan juga dapat meningkatkan rasio leverage-nya. Atau ROE sama dengan ROA dibagi 1 min total utang dibagi total aset. Kesimpulan dari analisis Dupont yaitu untuk menaikkan ROA, perusahaan dapat meningkatkan profit margin atau menaikkan perputaran aktiva atau menaikkan keduanya sambil mempertahankan tingkat utang. Untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan financial leverage atau menaikkan hutang dan sambil mempertahankan ROA. Untuk menaikkan ROE, perusahaan dapat menaikkan ROA dan hutang secara bersamaan.
Yang keempat adalah analisis cross section, ya, membandingkan data keuangan dengan perusahaan atau industri yang sejenis, seperti itu. Analisis industri sejenis itu bisa saja dalam kesamaan dalam jenis bahan baku atau supplier, dan kita bisa lihat di klasifikasi industri listing di BI, ya, misalnya dia termasuk manufaktur, mining, ataupun finance, dan seterusnya. Nah, analisis keuangan akan lebih tajam bila dibandingkan dengan standar tertentu, ya, bisa dengan perbandingan historis, bisa dengan perbandingan dengan perusahaan atau industri sejenis, seperti itu. Tanpa pembandingan tidak akan diketahui apakah prestasi keuangan perusahaan menunjukkan perbaikan atau penurunan. Ini yang kembali saya tekankan, kita tidak bisa menggunakan hanya satu teknik saja, misal rasio, tapi tidak dilakukan pembandingan dengan industri sejenis. Analisis cross section juga bisa dari kesamaan dari sisi permintaan dan kesamaan dalam atribut keuangan, seperti itu. Jadi maksudnya dengan siapa kita membandingkan, seperti itu. Kemudian perhitungan rata-rata industri, bisa menghitung nilai tunggal sebagai pembanding. Bisa menggunakan rata-rata aritmatika, rata-rata tertimbang, menggunakan median, modus, dan seterusnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah mungkin data industri tidak listing di pasar modal itu tidak tersedia, ya. Mungkin juga ketidakjelasan industri. Jadi sebenarnya ini perusahaan masuk ke industri yang mana. Kemudian pada beberapa situasi tidak tersedia angka industri dalam satu negara, ya. Misalnya kayak PLN, PT KAI itu kita tidak bisa membandingkan dengan siapapun karena tidak ada pesaingnya atau kompetitornya. Kemudian yang terakhir adalah analisis time series, ya. Time series itu berarti menggunakan data-data historis untuk melihat tren yang mungkin timbul, gitu. Jadi dengan menggunakan grafik, bisa menggunakan grafik itu dibandingkan dengan tren industri, apakah sudah bergerak lebih baik dari tren industrinya atau belum. Ya, bisa saja banyak hal yang mempengaruhi, bisa peraturan pemerintah, perubahan kompetisi, perubahan teknologi, akuisisi margin, dan seterusnya. Nah, yang terakhir adalah metode peramalan atau forecasting. Ini bisa untuk memprediksi nilai masa depan, atau yang kita sebut di materi minggu lalu adalah prospektif analisis, ya. Jadi bisa meramalkan misalnya nilai saham di periode yang akan datang, seperti itu. Syaratnya tersedia informasi, kemudian bisa dikuantitatifkan, dan bisa diasumsikan merupakan aspek pola masa lalu yang akan berlanjut di masa mendatang. Demikianlah kurang lebih teknik-teknik analisis laporan keuangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.